Aku menemukan botol kecil. Aku usap-usap saja botolnya. Ternyata keluar jin. Kalian pasti tidak menyangka bahwa ada detik palsu yang beredar di pet shop luar sana. Hmm, hmm, hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Nara Kucing. Oke teman-teman, bagaimana kabar kucing kalian di rumah saat ini? Semoga sehat selalu. Begitu juga dengan ownernya, semoga sehat selalu agar bisa merawat kucingnya dengan baik di rumah. Teman-teman, seperti yang teman lihat, hari ini saya pegang obat kutu detik ya. Ada dua jenis. Nah, kenapa saya pegang obat kutu ini dengan dua jenis? Nanti saya zoom di video lainnya ya. Nah, karena ada beberapa teman-teman yang mengeluhkan ketika memakai detik yang saya share di video lainnya, itu banyak yang tidak ampuh. Nah, setelah saya cari tahu, ternyata teman-teman, detik ini yang beredar di pet shop masih banyak yang palsu ya. Jadi di video kali ini saya bakal share bagaimana perbedaan detik yang asli dan palsu. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Kemudian kita langsung saja cek yuk. Nah teman-teman, untuk detik ini ya, sepertinya gambarnya kurang jelas. Nah, perbedaan daripada detik ini dari segi fisiknya ya. Nanti saya akan jelaskan perbedaan dari segi fisiknya, mana yang asli, mana yang palsu ya. Nah, kalau saya tunjukkan dua-duanya ini, mana yang teman-teman ini banyak beli di pet shop? Oke, mungkin kebanyakan teman-teman beli di pet shop yang ini ya. Karena yang ini jarang sih saya lihat. Ini juga saya cari masih ada di pet shop kecil ya teman-teman. Untuk pet shop besar itu biasanya dia sudah jual yang ini. Oke teman-teman, kita langsung saja. Saya akan share dari kedua detik ini, dari kedua kemasan detik ini, mana yang asli dan mana yang palsu ya teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian ada yang membeli dengan kemasan seperti ini ya, di pet shop terdekat, dan mungkin juga ada beberapa dari kalian yang membeli kemasan seperti ini. Nah, waktu itu ada beberapa pertanyaan di video saya yang ini ya. Nah, waktu itu ada beberapa pertanyaan dari video saya yang ini, Kak, detik itu ada yang palsu ya gitu. Karena ketika saya pakaikan kok tidak ada tidak ada reaksinya ya, tidak ada hasil yang maksimal gitu. Bentuknya itu masih ada. Jadi saya coba cari tahu ya, apakah benar ada yang palsu detik ini. Dan saya mulai analisa dari dua kemasan yang berbeda ini, pasti ada yang palsu dan ada yang asli. Nah, oke. Biar lebih jelas, saya langsung tampilkan di produknya ya. Oke, untuk detik yang saya pegang ini adalah detik yang saya pastikan asli ya teman-teman. Jadi di video saya yang mengenai obat kutu kucing detik itu yang asli ya. Nah, kemasannya seperti ini tampilannya, dia tulisannya lebih tegas ya. Detiknya itu merahnya lebih tegas warnanya. Kemudian tutup botolnya itu dari plastik ya teman-teman. Nah, seperti ini. Tulisannya tegas, detiknya juga label warna merahnya dia lebih cerah ya, dan tulisannya itu tidak buram ya. Nah, seperti ini. Kemudian detik dibukanya juga lebih mudah ya. Untuk detik yang asli ini dibukanya lebih mudah. Kita hanya buka tutup botol yang plastik ini, kemudian kita tinggal buka bagian dalamnya ya dengan menggunakan jari. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah bagian botol aslinya ya, dan ini tutupnya.
Nah, oke, kita tutup lagi. Nah, ini adalah detik yang asli ya teman-teman. Nah, kemudian saya akan coba keluarkan cairan yang ada di detik yang asli ini. Saya keluarkan, saya coba gosok-gosokkan ke bagian tulisannya ya. Tulisan yang ada di label tidak berpengaruh sama sekali. Dia hanya licin saja ya. Nah, dia hanya licin saja, tidak berpengaruh. Ini kita coba gosok-gosok lagi. Nah, tulisannya tetap ya, tetap tegas dan tidak ada ini ya, tidak ada perubahan. Oke. Nah, bagaimana dengan detik yang palsu? Oke, untuk yang saat ini di tangan saya, ini adalah detik yang saya indikasi adalah detik palsu ya. Nah, tulisannya dia pudar, jauh ya, jauh berbeda ya. Tulisan detiknya dia pudar, garis pada di bawah detiknya itu dia lebih tegas yang asli. Nah, kemudian untuk tutup botolnya itu seperti terbuat dari bahan kaleng ya teman-teman, pelat kaleng seperti ini. Dan kita juga agak susah untuk bukanya ya, agak susah karena ini segelnya segel handmade ya, bisa dibilang handmade, segel dari tangan manusia sendiri. Sebelum kita lanjut mengenai perbedaan daripada fisik botol detik yang palsu, nah berikut adalah botol detik yang asli, hanya saja kemasan yang lama ya. Nah, tutup botolnya ini mirip sekali dengan tutup botol detik yang palsu. Sepertinya botol detik yang palsu mengadopsi atau meniru botol detik asli yang kemasan lama. Hanya saja perbedaannya di botol detik asli yang lama itu ada karet untuk kita bisa menancapkan jarum suntik. Nah, kenapa sekarang diperbaharui dengan tutup yang biasa? Karena jarum suntik tidak semua orang punya ya teman-teman, atau tidak semua kita bisa memiliki jarum suntik. Makanya detik mengeluarkan kemasan baru tanpa jarum suntik gitu ya. Namun kemasan yang lama ini masih banyak kok teman-teman yang beredar ya. Jadi agak susah, saya juga agak kebingungan ini untuk buka detik yang satu ini. Saya coba mulai buka dari atas, kemudian saya akan coba merobeknya saja ya, karena ini kalengnya tipis ya. Nah, seperti ini. Di dalamnya memang sama, dia ada juga seperti pengaman dari plastik ya, agar cairannya tidak tumpah. Kalau itu bisa dibeli di pasaran ya teman-teman. Ini kita coba rusak saja, karena memang bukanya susah ya. Jadi biar teman-teman di rumah tidak penasaran dengan isi di dalamnya ya, saya akan buka. Inilah yang pernah saya lakukan ya. Saya membukanya dengan cara seperti ini karena saya sudah coba cari cara lain, tapi tetap tidak bisa, agak susah ya bukanya. Nah, saya pun sama dengan menggunakan detik ini, tidak ada perubahan ya pada kucing saya. Kutunya itu masih banyak. Nah, ini nih, bagian ini lumayan tajam ya, jadi kalian di rumah harus hati-hati ketika membukanya. Nah, ini tutup botol plastiknya ya, sama sih bentuknya. Ini kita buka. Nah, kemudian saya juga akan coba hal yang sama, yaitu mengeluarkan cairan yang ada di dalam detik yang palsu ini untuk saya coba hapus bagian labelnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri, ini dengan mudahnya ya, dengan cepatnya langsung terhapus. Nah, seperti ini, dia langsung kehapus loh. Nah, jadi teman-teman bisa menilai sendiri gitu kan, kenapa tulisan ini bisa dengan mudah terhapus. Nah, jadi itu ya,
penjelasan mengenai fisiknya. Oke teman-teman, sekarang kita cek dari aroma obat ini sendiri ya. Kita coba yang palsu ya. Untuk yang palsu ini, dia seperti ada kandungan etanol ya, atau penghapus tulisan itu. Teman-teman mungkin pernah cium aroma dari Snowman, spidol yang permanen atau non permanen ya. Dia seperti bau penghapus, penghilang cat ya. Nah kalau untuk yang palsu, nah kalau untuk yang asli kita coba dulu. Nah untuk yang asli ini ada back aroma apple ya, ada back aroma apel ya, aroma apel seperti bau cuka ya teman-teman. Jadi seperti bau cuka apel kalau untuk yang asli ya dari aromanya. Nah tadi teman-teman udah lihat kalau yang palsu itu tulisannya bisa dihapus ya dengan cairan ini ya, dengan cairan di dalamnya. Dan yang ini yang asli itu tidak bisa dihapus dengan cairan yang di dalamnya. Nah, saya akan coba ya, kalau dengan cairan yang palsu tadi dia bisa menghapus tulisannya ini. Nah, saya akan coba dengan cairan yang asli, apakah bisa menghapus tulisan yang di sini. Sebentar ya. Nah, ini yang asli ya, cairan yang asli ini akan saya tuang ke tisu ini, kemudian saya coba hapus di botol yang palsu ini ya. Kemudian saya coba hapus di tulisan yang asli ini, karena masih ada sedikit nih, kita coba aja. Nah dia masih ada, coba lagi, dia masih ada. Oke, biar lebih jelas lagi saya ke produk. Oke teman-teman, kita langsung saja ke produknya. Jadi di detik yang asli ini saya coba tuangkan cairannya, kemudian saya akan coba hapus pada label stiker detik yang palsu ya, apakah dia bisa hilang atau tidak. Nah ini kita coba hapus, dia tidak bisa hilang ya teman-teman. Nah saya juga akan coba yang di dalam detik palsu ini, saya keluarkan cairannya, kemudian saya coba hapus. Nah jadi dia hilang ya teman-teman. Jadi dari sini kita bisa lihat betapa kerasnya kandungan pada cairan detik yang palsu ini sampai bisa menghilangkan tulisan pada kertas ini ya teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih hati-hati. Nah teman-teman, dari video pembuktian sebelumnya, video yang tadi ya, pembuktian tadi, saya akan tarik kesimpulan dugaan kenapa ada detik yang palsu ini ya, karena mereka adalah oknum-oknum yang mengambil keuntungan ya. Karena ini harganya lumayan ya, dijual di pet shop terdekat itu mulai dari 30.000 sampai 50.000 rupiah untuk ukuran 1 mili ya. Nah, sepertinya dugaan saya mereka para oknum itu membeli detik yang asli, kemudian mereka mengeluarkan hanya 0,1 mili ke botol kosong yang mereka beli ya, di pasaran banyak ya, di flash market banyak. Nah kemudian mereka juga membeli tutup botol kemasan ini harganya hanya, saya cek harganya hanya 10.000 per 100 piece ya teman-teman. Jadi lumayan kan, hanya 100 perak modalnya. Kemudian stiker ini mereka cetak sendiri, print sendiri ya, dan tutup ini sudah berikut botolnya ya, empty botol, banyak juga dijual di pasaran. Jadi mereka hanya menuangkan 0,1 mili dari botol aslinya, kemudian mereka mencampur cairan lain ya, entah itu apa, tapi yang saya tangkap dari aromanya itu adalah etanol ya teman-teman. Bahaya atau tidak etanol untuk kucing kesayangan kita di rumah? Bahaya ya jika terjilat dikonsumsi oleh kucing kita terlalu banyak ya. Nah jadi teman-teman harus hati-hati memilih obat detik di luaran pet shop terdekat ya. Nah
ampuh atau tidaknya, dia tetap berfungsi ya teman-teman. Karena cairan asli dari Detik ini yang sudah dicampur etanol kemungkinannya ya, dia hanya mengurangi efisiensi kerja untuk obat kutu kucing ini ya teman-teman. Jadi dia tetap bekerja tapi tidak maksimal seperti yang kita harapkan ya. Nah makanya dia tidak mungkin membuat cairan baru ya, tapi dia membeli, ini dugaan saya, dia membeli Detik yang asli ya, kemudian dia merepack ulang ke Detik yang palsu dengan dosis yang dikurangi, kemudian dicampur dengan cairan yang lain ya teman-teman. Nah jadi karena saya tangkap di sini aromanya masih berbau cuka apel tapi tidak terlalu pekat ya, beda dengan yang asli. Dia masih ada bau apelnya tapi tidak terlalu pekat. Nah kemungkinan besar dia ada cairan Detik yang aslinya namun ditambah dengan cairan lainnya ya. Jadi itu saja, semoga teman-teman paham dengan penjelasan saya dan teman-teman lebih teliti lagi membeli obat untuk kucing kesayangan kalian di rumah. Itulah penjelasan dan pembuktian dari saya mengenai Detik, obat kutu untuk kucing yang asli dan yang palsu ya. Jadi teman-teman silakan bisa membedakan sendiri, ikuti cara yang saya lakukan ya, agar teman-teman juga tidak salah memberikan obat untuk kucing kesayangan kita di rumah. Jangan kita mau mengobati kucing kita malah membuat dia jadi sakit ya teman-teman. Nah ini adalah pembuktian dari saya dan pendapat dari saya bahwa Detik yang asli yang mana dan palsu yang mana. Jadi silakan teman-teman, jika ada yang memiliki asumsi sendiri atau jika ada yang meyakinkan sendiri bahwa yang tadi palsu teman-teman bilang asli, silakan teman-teman pakai sendiri. Ini hanyalah pembuktian dari saya ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini sampai dengan habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.